perumahan, katanya. Presiden Joko Widodo buka suara soal gaji karyawan akan dipotong 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Kebijakan ini tertuang dalam PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Pemotongan gaji ini berlaku untuk semua karyawan, baik PNS maupun swasta, dan mulai diterapkan pada tahun 2027. Menurut Jokowi, kebijakan baru ini sudah melalui proses perhitungan yang matang. Namun, ia juga tidak dapat memungkiri akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan baru pemerintah. Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga, tapi swasta juga. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Memiliki rumah, maka jika dia peserta tapera, maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta tapera. Dan satu lagi Ibu, menjawab isu bahwa tapera membebani para pekerja. Sudah tipis makin miris begitu katanya Bu. Nah, bagaimana menjawab isu tersebut Ibu? sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 di pasal 100 itu sudah terbunyi dari 2003 ya, bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini amanat Undang-Undang 13 dan itu adalah menjadi beban bersama. Bahkan pemberi kerja pun, pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja. Nah, jadi tapera ini adalah dari mulai Undang-Undang nomor 6 ya, Undang-Undang 4 nomor 2016 itu sudah sangat harmoni dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian jadi karena ini bukan iuran, ini adalah tabungan dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum dengan komposisi hitung-hitungan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Sebenarnya insya Allah ini tidak memberatkan, tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail. Dan bukan cuma untuk memiliki rumah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah, maka jika dia peserta tapera, maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta tapera. Dan ekspresi yang disampaikan pada saat ini di berbagai media oleh teman-teman serikat pekerja, pengusaha, bahwa gaji sudah miris di bawah upah minimum, itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan tapera. Mereka diekskludkan gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi maupun di atas upah minimum kabupaten kota. Demikian Mbak Lulu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI.
Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan uang yang dipotong dari gaji karyawan untuk iuran tabungan perumahan rakyat tidak akan hilang. Menurut Basuki, pada dasarnya uang tersebut adalah tabungan untuk membangun rumah. Hal itu disampaikan Menteri PUPR di Jakarta Convention Center Senayan pada Selasa 28 Mei. Basuki menuturkan tapera sebenarnya sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, namun tidak langsung diterapkan. Ia kembali menekankan uang yang dipotong dari gaji karyawan adalah tabungan untuk membangun rumah. Sebelumnya, Presiden Jokowi menetapkan PP nomor 21 tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Salah satu isi dari PP tersebut yang menjadi sorotan ialah pemotongan gaji para karyawan, termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri sebesar 3% per bulan sebagai iuran peserta tapera. Pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Artinya, pendaftaran kepesertaan dana tapera termasuk pemotongan gaji karyawan wajib dilakukan paling lambat tahun 2027. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tapera ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS, jadi yang 0,5% untuk ASN itu oleh pemerintah. Berikutnya yang 0,5% untuk pekerja mandiri dan swasta pekerja swasta atau yang bekerja di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara ya gitu. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam, nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa? Nanti silakan bertanya. Ya, itu. Berikutnya, teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kedepan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Nggak usah khawatir ya.
Berikutnya juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Ya. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan Tapera. Ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa. Nempatkan orang aja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang waktu itu Pak Adang, Bang, datang ke sini. Tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang rakyat, uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini? Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti. Gitu. Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam, ya, karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik, minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian teman-teman sekalian, ya, saya silakan nanti untuk bisa bertanya seluas-luasnya.